Makam Syekh Papan Tinggi di Desa Penanggahan Barus ramai dikunjungi wisatawan. Halo rekan-rekan semua, saat ini kita akan mengunjungi makam Syekh Papan Tinggi. Helaan nafas yang terengah-engah tampak menghiasi sejumlah wisatawan yang naik turun tangga di lokasi pemakaman Syekh Papan Tinggi di Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng. Banyak cerita rakyat yang berkembang di areal komplek pemakaman penyebar agama Islam pertama di Sumatera Utara, Sumut itu. Ketika sampai di komplek pemakaman, wisatawan disuguhi ratusan anak tangga dengan tingkat kemiringan lebih kurang 45 derajat. Jika ditempuh perjalanan darat untuk menuju komplek makam ini bisa memakan waktu sekitar 7 jam lebih dengan rute hampir 273 km dari kota Medan. Konon kabarnya jumlah anak tangga di makam tersebut sekitar 700 buah. Namun jumlah itu jika dihitung selalu berubah-ubah, masing-masing pendaki mempunyai jumlah tersendiri terkait jumlah anak tangga. Wisatawan yang hendak menaiki anak tangga juga harus meluruskan niat khusus untuk berziarah dan mengambil karomah dari makam Syekh Papan Tinggi. Jika tidak, konon kabarnya wisatawan tidak akan pernah sampai ke puncak. Terlebih lagi jika ada wisatawan yang berani berkata kotor, konon juga akan mendapatkan malapetaka seusai pulang dari makam. Di tengah perjalanan, anak tangga wisatawan akan disuguhkan pemandangan yang begitu menakjubkan. Hal itu dikarenakan kondisi perbukitan makam yang langsung menjorok ke arah Samudra Hindia. Setiba di atas makam, banyak wisatawan berfoto. Ada juga wisatawan yang sekalian berziarah dengan sekedar baca surat Yasin dan doa. Ada juga dua makam di dalam komplek pemakaman itu. Makam pertama lebarnya tinggi luas sekitar 1,5 kali 1,5 meter tanpa tulisan apapun di batu nisan. Dan makam satu lagi cukup menyita perhatian. Pasalnya panjangnya sekitar 7 meter lebih dengan luas sekitar setengah meter. Menurut cerita warga setempat, makam yang panjang itu merupakan tempat peristirahatan terakhir dari tokoh penyebar Islam pertama, Syekh Mahmud. Bahkan konon ceritanya Syekh Mahmud merupakan saudagar dari Arab Persia yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan diresmikannya Tugu Nol penyebaran Islam oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 lalu. Di makam panjang itu tertulis ayat Al-Quran yang berbunyi, "Fakullu say'un halikum illa wajhullah." Artinya, maka segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Mengenai kedatangan Syekh Mahmud juga belum diketahui pasti, namun jika dilihat dari corak nisan dan jenis kaligrafi yang ditulis diperkirakan sekitar abad ke-7 hingga 9 Masehi. Kiki Damayanti, warga yang sudah 7 tahun menjaga komplek pemakaman, mengatakan menurut cerita nenek moyang dahulu di sini banyak merantau orang Arab Persia. Kalau usia makam diperkirakan 44 Hijriah, makam itu sudah ada. Kiki juga mengatakan menurut cerita orang tua dahulu alasannya kenapa makam itu diletakkan di atas bukit karena dahulu dataran Kecamatan Barus berupa lautan Samudra Hindia yang luas, namun seiring perkembangan zaman air laut pun menyusut hingga terciptalah daratan Kecamatan Barus. Mewakili perawat makam yang lain, dirinya berharap agar pemerintah memperhatikan komplek pemakaman tersebut sehingga dapat menarik wisatawan. Saat ini beliau mengatakan wisatawan masih tergolong sedikit. Di liburan Idul Adha kali ini, penjaga makam yang juga menjajakan minuman dan makanan ringan ini mengaku bisa meraih untung lebih, namun kalau hari-hari biasa lebih sering tutup. Dengan kakak siapa kak? Dengan Kiki Dayanti. Kiki Dayanti, berapa umur kita? Umur saya 30 tahun. 30 tahun. Udah berapa lama lah menjaga apa nih makam ini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun udah kak. Bisa diceritakan sedikit kak, kenapa banyak ada makam yang ukurannya itu kalau boleh dibilang lebih panjang daripada makam pada umumnya, kira-kira sejarahnya? Karena memang katanya kita menurut cerita nenek moyang kita itu memang syekhnya panjang itu karena syekhnya orang Arab. Oh, memang jadi Iya, Arab Persia. Arab Persia ya. Kalau kakak tahu udah berapa lama usia? Kalau usianya kurang lebih nggak tahu ya, tapi kalau Taksiran 44 Hijriah lah katanya meninggalnya. 44 Hijriah yang meninggal dimakamkan di sini. Jadi kenapa kak bisa dimakamkan di? Karena dulu di laut semua. Oh, ini dulu laut semua, belum ada daratan ya. Jadi supaya tidak terbawa arus laut, maka ditaruh di tempat agak tinggi ya kak. Kalau Ndamil 5.000 kan. jadi udah jadi sejarahnya itu karena dulu banyak lautan. Iya. Jadi baru-baru aja lah ini kering nih jadi daratan lah ya. Iya.
Jadi kalau makam ini sendiri, kalau tahu kakak dari mana asalnya kak yang dimakamkan di sini? Oh, maksudnya orang mana gitu? Iya. Orang apa tapi Arab Persia. Oh, ada Persia. Iya, sehnya. Cuman kalau yang pengawal-pengawalnya itu cuma orang kita Indonesia. Orang di Indonesia. Iya. Jadi kakak di sini udah 7 tahun Iya. menjaga makamnya ini. Apalah harapan kakak kira-kira kepada pemerintah setempat Kak, supaya kita suarakan melalui media kan? Iya, maksudnya itu biar inilah, biar semakin diperhatikan ibaratnya, dari kebersihannya, dari fasilitasnya juga kan. Percantik lah ya. Iya, dipercantik. Jadi kan orang pun jadi tertarik gitu datang kemari. Wisatawan juga nyaman kemarin Iya. kan. Ada berapa kira-kira penjaga di sini? Kalau yang jualan apa yang menjaga? Kalau yang Jualan dan jualan di sini ada 4 orang. menjaga. Cuman kalau yang menjaga itu dia dari kelompok sadar wisata. Oh, sadar wisata. Iya. Ini kan ditangani sama dinas pariwisata juga. Oke. Dari dinas pariwisata Klaten ya. Iya.